Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan intensif pembelajaran akidah akhlak. Nah, oleh karena itu silakan ditonton videonya dengan baik-baik. Nah, kita pada pertemuan kelima ini akan membahas yang pertama akhlak tercela, yaitu riya dan juga nifak. Ya, apa itu riya? Riya adalah sifat suka menampilkan diri dalam beramal agar amal tersebut dilihat orang dengan maksud ingin mendapatkan simpati atau pujian. Sum'ah adalah sifat suka menceritakan amal perbuatan agar didengar orang dengan maksud untuk mendapat simpati atau pujian. Jadi, riya dan sum'ah merupakan sifat tercelah kebalikan dari ikhlas. Nah, orang riya dan sum'ah tergolong orang-orang yang mendustakan agama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Nah, kemudian apa itu nifak? Nifak yaitu perbuatan amal kebajikan di depan orang lain, supaya orang lain mengira bahwa ia orang yang ikhlas beramal, tetapi sebenarnya ia tidak ikhlas sama sekali. Nah, orang munafik berbicara tidak benar lain di mulut, lain di hati. Nah, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik tiga. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Nah, kerugian dari sifat nifak, kerugian bagi diri sendiri, selalu diliputi perasaan ragu-ragu, jiwanya tidak tentram, hatinya sakit, akibatnya fisiknya pun sakit. Kemudian kerugian bagi orang lain, menjadikan orang lain celaka karena selalu membuat perangkap agar orang lain terjerumus. Dan juga mendapatkan kerugian di akhirat, yaitu ditempatkan di neraka selamanya. Nah, kemudian ada akhlak tercela kepada diri sendiri. Ada ananiyah, ada putus asa, ghadab, dan juga tamak. Ya. Nah, ananiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu ana artinya aku. Jadi ananiyah artinya keakuan atau egois. Nah, ananiyah atau egois adalah orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan nasib atau kesejahteraan orang lain. Nah, akibat buruk dari sifat anania ini antara lain, yang pertama, orang yang memiliki sifat anania tidak akan disenangi orang lain, tetapi akan dibenci. Kemudian sifat anania orang kaya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat, menimbulkan perbuatan yang melawan hukum, menimbulkan sifat tercela lainnya, tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika sifat ananiah dihindari, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, seperti masyarakat yang setiap anggotanya memperhatikan hak diri sendiri dan hak orang lain. Kemudian masyarakat yang memperhatikan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan tetangga dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada putus asa. Putus asa adalah hilang harapan. Orang yang putus asa merasa pada dirinya tidak ada harapan lagi. Nah, Allah dan Rasulnya melarang kita untuk berputus asa. Wala tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa al-qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang
tentang Yusuf dan saudara, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Jadi ada beberapa akibat dari orang yang putus asa, ya. Yang pertama, tidak semangat untuk belajar atau bekerja. Bila mendapatkan penyakit baik fisik maupun jiwa, tidak ada peningkatan dalam kehidupan, bisa menyebabkan orang bunuh diri. Nah, kemudian ada namanya ghadab. Ghadab artinya marah, ya. Marah adalah perasaan yang sangat tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dan sebagainya. Nah, orang yang dihinggapi ghadab sangat mudah dipengaruhi oleh tipu daya setan. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat meredam ketika kita sedang marah? Yang pertama, menyadari akan manfaat menahan amarah, memberi maaf atas kesalahan orang, dan sikap sabar. Kemudian membayangkan tentang siksa Allah yang pedih akibat dari sikap marah. Kemudian yang keenam ini yang sangat penting. Ketika kita sedang marah, maka sangat baik untuk melakukan beberapa amalan. Yang pertama, melafalkan ta'awud apabila sedang berdiri hendaklah duduk. Jika sedang duduk maka hendaklah berbaring, disunahkan juga berwudu. Nah, ketika kita marah kemudian melakukan hal-hal ini, insya Allah marah kita akan semakin surut. Nah, kemudian ada tamak. Tamak atau serakah termasuk akhlak tercela. Orang yang dihinggapi sifat tamak, pikirannya selalu tertuju kepada harta benda. Ia ingin bagaimana agar hartanya terus bertambah. Nah, Rasulullah melarang orang bersifat tamak, karena orang tamak pada akhirnya hidup di dunia menderita dan di akhirat akan mendapatkan azab. Nah, akibat sifat tamak itu apa saja? Yang pertama, jatuhnya martabat kemanusiaan selaku hamba Allah. Kemudian dapat melakukan kewajiban kepada Allah, dapat melalaikan kewajiban kepada Allah, dapat merusak kerukunan dan kedamaian, membawa kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menghindari sifat tamak ini? Yang pertama yaitu berusaha untuk hidup sederhana, hindari hanya hayalan yang tak berguna. Kemudian menanamkan keyakinan pada diri sendiri bahwa rizki sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Nah, kemudian akhlak tercela kepada sesama. Ya, ada hasad, kemudian dendam, ghibah, kemudian fitnah, dan juga namimah. Ya. Nah, apa itu hasad atau dengki? Adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapat keberuntungan atau kebahagiaan. Nah, sebab-sebab timbulnya sifat dengki ini: tidak bersyukur, perasaan tidak senang kepada orang lain, ada perasaan tinggi hati, kikir atau pelit, senang pada kedudukan dan pangkat. Kemudian dendam artinya berkeinginan keras untuk membalas kesalahan orang lain. Upaya untuk menghindari sifat dendam ini yaitu melatih diri untuk tidak cepat marah, kemudian membiasakan diri untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian ghibah itu artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu menceritakan aib atau kejelekan orang lain. Jika yang diceritakan itu hanya rekaan, maka orang yang menceritakan itu termasuk orang yang suka berbohong atau pendusta dan memfitnah. Nah, kemudian namimah artinya adu domba, yakni menyampaikan suatu yang tidak disenangi, baik bagi orang yang diceritakan maupun bagi orang mendengarnya. Nah, orang yang bersifat namimah termasuk orang yang munafik, menyampaikan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan kebaikan, tidak termasuk namimah. Nah, alhamdulillah sudah kita bahas pertemuan kelima ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.